Ronald Maniokori. Keterbatasan menghasilkan sebuah kreativitas. Juara 1 kita mewakili Papua ke Korea. Tapi besar di Manokwari. Saya merasa terhimpit membuat ruang ini bisa menciptakan koreografer atau penari-penari anak-anak muda di Papua. Ya, dalam arti genre-genrenya. Itu bersama sang Kantibes 7 budaya adat yang kita tampilkan. Itu tahun kemarin Dedi bergabung juga sebagai koreografer untuk pembukaan PON itu. Kaki dan pintu Papua bagaimana Pak? Buat tarian dengan konsep menghimbau orang-orang supaya menjaga prokesnya, Iya. mematuhi prokes. Oke baik, Mace dan kakak adik dong semua yang ada di dalam perjalanan, kebun, di rumah atau dimanapun, saya cuma mau bilang, ayo disiplin, jalankan protokol kesehatan. Saat mulut tidak mampu menyampaikan pesan itu, saya menggunakan tubuh sebagai media untuk menyampaikan pesan kepada orang. Seperti dengan sekarang menari. Patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Buat mace-mace, kakak dan saudara-saudara semua, ayo disiplin, jalankan protokol kesehatan. Patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Pace-mace, kakak ade, tante, om, mari tong sama-sama jaga tong pun diri, karena kalau tong jaga tong pun diri, tong juga jaga tong pun keluarga dengan orang lain. Tong harus patuh pada protokol kesehatan dengan tong harus pakai masker, tong harus cuci tangan pakai sabun, terus tong jauh-jauh dari orang-orang banyak yang berkumpul, terus tong harus jaga jarak, terus jaga supaya jangan terlalu pergi-pergi. Oke? Kau jaga saya jaga kau. Mengembangkan kreativitas anak-anak muda. Dapat medali perak di Bali. Januari tong itu event. Tong gas. Gas. Gas Sip. full. Oke, saya siap puisi banyak. Tong. Abaramo. Yeay. Mau sekali loh. Selamat datang di podcast KTP, Kaki Tanah Papua. Ya, di hadapan saya sudah hadir dua kakak-kakak ganteng kata orang Papua. Mereka dari komunitas Pintu Papua. Tentunya kita semua penasaran ya, Pintu Papua itu komunitas apa, terlibat di bidang apa. Kita akan tanya-tanya, namun sebelumnya kita memperkenalkan narasumber dulu. Tapi narasumbernya langsung memperkenalkan diri masing-masing ya. Oke, baik. Mungkin kita mulai dari kakak ganteng di sebelah kanan saya. Ganteng Papua Barat. Ya, perkenalkan nama saya Dedi Ronald Maniokori. Saya berasal dari Serui. Bapak saya Serui, mama saya Ambon. Cuman saya lahir besarnya di Manokwari. Saat ini sekarang saya sebagai koreografer dan juga penari profesional. Iya. Harus profesional. Kita panggil aja ya. Dedi ya. Dedi ya. Ya, Dedi. Ya, silakan yang di sebelah kiri saya. Nama saya Septian Siko Saidui dengan orang tua bapak Manado, mama Serui, tapi lahir besar di Manokwari. Saya sebagai pembimbing juga dan koreografer di Pintu Papua. Oke, jadi Siko dan Dedi. Iya. Ya, Siko dan Dedi ya. Iya. Selamat datang di podcast KTP ini. Senang. Salam sehat, salam kenal. Selama beberapa jam ke depan, saya yang akan menemani bincang-bincang kita di siang hari ini. Saya Ella akan menjadi host di podcast kita kali ini. Ya, bicara soal Pintu Papua, di awal saya sudah memberikan rasa penasaran ya kepada para penonton podcast kita. Pintu Papua, dari namanya saja sudah menarik pintu dan Papua. Mungkin bisa diceritakan awal mula dibentuk dan apa yang mendasari sehingga dibentuknya Pintu Papua ini. Pintu Papua ini komunitasnya bergerak di bidang apa? Boleh? Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Der. Awal mula saya sebagai foundernya di sini, saya mulai awal mulanya tuh bulan Maret, tanggal 12 Maret bulan ini, tahun ini 2021. Ya, 2021. Iya. Nah di situ, saya kan dancer di Jakarta juga, saya penari di sana. Setelah masa pandemi di Jakarta, saya pulang ke Papua. Terus sebagai tubuh yang sering bergerak di Jakarta, yang sering aktif, terus ketika saya pulang sampai di Papua, saya merasa terhimpit begitu. Akhirnya saya mencoba untuk membuat
ruang atau platform yang bagaimana ruang ini bisa menciptakan koreografer atau penari-penari anak-anak muda di Papua. Jadi saya mencoba buka ruang platform Pintu Papua ini sebagai minat dan bakatnya anak-anak Papua di Manokwari. Mungkin seperti begitu. Bisa ditambahkan juga dari Kakak Siko. Iya. Mungkin Siko Iya. ditambahkan. Kalau kita bangun Pintu Papua itu juga untuk melihat bakat dan minat tari anak-anak muda di Papua yang belum punya wadah atau tempat begitu. Jadi kita bangun Pintu Papua untuk sebagai wadah, di mana anak-anak muda mampu untuk menunjukkan kreativitas mereka masing-masing begitu di dalam dunia tari. Dan juga jadi Iya. kita buka Pintu Papua ini, kita belajar di dalam rumah kita sendiri, tapi kita pun juga bisa berinteraksi, belajar dan berbagi di luar rumah juga. Oh, Jadi iya. itu yang kenapa bisa dibilang Pintu Papua. Jadi pintu ini sebagai transisi begitu. Oh iya, jadi pintu tidak hanya untuk masuk tapi juga untuk Untuk keluar. keluar. Wah, sangat berarti ya dan menarik sekali nama Pintu Papua. Jadi yang kita tahu Pintu Papua ini sebuah komunitas, sebuah ruang yang memang disediakan untuk mengembangkan kreativitas anak-anak muda yang ada di Papua ya dalam seni tari. Yep. Ya, tentunya kalau komunitas dan tarian berarti punya tempat. Ya, kami punya tempat. Bolehkah tahu, mungkin saja ya ada yang menonton podcast kita ini kemudian ingin bergabung di Iya. Pintu Papua. Pintu Papua ini base camp atau tempat latihannya di mana, kemudian untuk tahu dan melihat kegiatan-kegiatan ataupun event-event yang diselenggarakan Pintu Papua ini, kalau melalui sosial media itu di mana saja. Kemudian juga persyaratannya itu yang paling penting tentunya. Oke, baik. Mungkin Siko duluan ya. Oh iya. Kalau Pintu Papua untuk di sosial media ada Instagramnya sama YouTube-nya aja dulu. Untuk Iya. di Facebook belum ada. Belum ada. Kalau tempat latihan untuk sementara di bekas kantor gubernur lama di pelabuhan. Iya. Biasanya latihan di sini. Oke. Nah, Det, untuk persyaratan, Nah, oke. ada tidak persyaratan untuk bergabung menjadi anggota dari komunitas Pintu Papua? Ya. Kalau persyaratan sih kayak tidak terlalu seribet-ribet kayak kita masuk satu ini ya. Iya. Jadi persyaratan kita kalau di Pintu Papua, bagaimana dia yang mau datang mau ikut latihan, kita kasih dia waktu untuk melihat dulu, terus setelah melihat kalau dia merasa bisa masuk dalam zona kita, ya dia langsung boleh masuk. Jadi tergantung dia sendiri sebenarnya, tergantung si yang mau ikut. Peminat. Mau bergabung, Iya, mau bergabung. berarti bebas ya, Bebas. tidak membatasi usia juga, kemudian tidak punya kriteria khusus, misalnya yang bergabung harus sudah bisa nari, tidak juga ya. Tidak juga. Kembali lagi kepada keinginannya. Justru itu yang kita mau tuh, yang tidak bisa nari itu tuh yang kita butuh, karena Mm-mm. menurut kita orang-orang kayak begitu tuh yang Ya. perlu harus kita push mereka, karena kalau terbatas begitu kayak Iya, jadi tidak membatasi. Tidak Namanya membatasi. kreativitas itu kan memang tidak ada batasannya tidak ya. ada Bebas. batasan. Iya. Jadi bisa dijumpai di Instagram Pintu Papua Pintu dan Papua. YouTube Pintu Papua. Iya. Kemudian bagaimana Siko dan Dedi melihat minat anak-anak muda di Papua, khususnya di Manokwari ini, untuk bergabung atau punya hobi terhadap tari-tarian? Kalau untuk selama sepanjang menari, untuk khususnya macam modern hip hop di Manokwari, untuk peminat di Manokwari itu banyak, tapi untuk wadah untuk sekarang setelah pandemi itu agak minim. Oh, Jadi kalau untuk penonton sama peminat untuk menari itu adalah banyak, tapi masih kalau dengan perkembangan Kota Manokwari itu banyak yang kurang percaya diri begitu untuk di Manokwari. iya. Jadi sebenarnya banyak yang punya minat ya, banyak yang tertarik untuk dunia tari ya. Tetapi ruang dan tempatnya, itulah sebabnya mengapa tadi Dedi bilang kan, memberikan ruang, memberikan
membuka platform untuk sebanyak-banyaknya anak muda yang memang punya minat di tari untuk dapat bergabung dan bersama-sama ya, mengembangkan bakatnya, meningkatkan kreativitasnya bersama. Iya. Nah, Dep boleh tahu kira-kira sampai saat ini anggota di komunitas Pintu Papua ini? Kalau kalangan sih dari kebanyakan itu SMA ya, SMA, SMP, iya SMP, SMA, terus dan juga ada yang kuliah. Terus ada juga pekerja. Wow. Kerja kan. Jadi beragam juga ya. Iya, beragam. Jadi macam-macam juga ini dari berbagai kalangan. Iya. Kemudian tentunya di namanya saja sudah komunitas ya, komunitas tari. Berarti punya kekhasan tariannya ya, dalam arti genre-genrenya. Apa saja sih genre tarian yang ada di Pintu Papua ini? Oke. Kalau genre yang di Pintu Papua sendiri itu ada modern hip hop, tradisional, dan juga kontemporer. Itu yang sering kita pentas-pentaskan. Jadi bisa tradisional, bisa juga modern hip hop. Modern hip hop sini kita lebih ke apa ya, entertain ya. Bisa apa saja, kita bisa buat satu apa namanya, buat apa, teater gitu, apa saja. Terus di kontemporer sini itu lebih kebebasan ya. Jadi kayak kita ambil 3 ini elemen. Modern hip hop, terus tradisional, sama kontemporer. Oh iya. Dan pelatihnya Siko sama Dedi ataukah ada yang lain juga? Ada banyak. Kira-kira ada berapa pelatihnya ya? Kalau ditambah dengan Dedi itu untuk koreografernya itu ada 5. 5 ya. Kemudian apakah latihannya itu setiap hari terjadwalnya atau per event? Misalnya ada event baru latihan ataukah ada jadwal latihan tetap? Sebenarnya kalau jadwal latihan khususnya tuh biasa tuh di hari Jumat Sabtu ya. Cuman karena kondisi pandemi, tapi kita tidak memakai ini menjadi batasan, jadi kayak kita pakai untuk setiap hari kita semangat gitu biar sehat gitu. Iya. Biar melawan ini, COVID juga ya. Iya. Kalau di Pintu Papua apakah sudah pernah berkolaborasi ataukah ada event-event sosial yang sudah pernah diikuti oleh Pintu Papua? Ya. Kalau kolaborasi kita sudah pernah kolaborasi dengan ada sanggar dari Tibes. Iya. Nah, dari situ kita kolaborasi tentang mengenai tarian tentang berpuluh suku di tanah ini. Jadi di tanah Papua ini ada beberapa macam suku yang kita tampilkan. Ada 7 wilayah adat yang kita tampilkan. Itu bersama sanggar Tibes. Ya. Kemudian dan juga kita juga berpartisipasi di PON. Nah, di PON saya sendiri sebagai koreografer. Di PON itu menjadi koreografer untuk 5 wilayah adat juga di PON kemarin. Ya, mungkin itu Mas Siko bisa ditambahkan juga ada. Mungkin Siko. Kalau yang dengan Tibes itu kemarin kita menarik kolaborasinya tradisi Papua dengan modern hip hop. Kalau untuk PON kemarin Dedi bergabung juga sebagai koreografer untuk pembukaan PON itu aja. Berarti Pintu Papua tidak hanya tampilannya sebatas di lokal di Kota Manokwari ya, tapi sudah juga di tingkat nasional sekelas PON. PON itu levelnya nasional, wow, luar biasa ya. Iya, yang saya dengar ada dimodifikasi ya dari tari-tarian asli tanah Papua yang dari Pegunungan Arfak. Tarian apa saja yang sudah pernah dimodifikasi dengan tarian modern? Ya, kalau tarian yang saya sendiri pernah kayak memodifikasi tarian suku di tumbuh tanah ini pernah saya tampilkan di Bandung. Nah, itu 2017 saya mengangkat karya tentang tari tumbuh tanah ini. Nah, di situ saya memakai filosofi. Jadi filosofi dari gerakan melompat,
merangkul. Ya. Itu saya mencoba bagaimana memodifikasi dia sebaik mungkin seperti benar-benar ini suku Arfak. Iya. Kalau Siko punya pengalaman itu? Untuk tari tradisi, Iya. kalau tari tradisi, kalau di Manokwari itu ya seperti kayak kemarin di MCM, menari tari tradisi untuk ada pembukaan acara, tapi di MCM itu mengkolaborasi tari modern hip hop dengan tari tradisi itu juga sebagai tari muda-mudi, supaya tari muda-mudi untuk sama-sama merangkul begitu. Dan sempat kita juga udah pernah memodifikasi tarian satu dari bukan tarian sih, tapi kita terinspirasi dari perjalanan kita waktu kita ke Waropen. Ya, Kita ada pernah mengangkat satu tarian yang namanya Kaipoa. Kaipoa. Ya, Kaipoa itu dia namanya kita tumbuh namanya? itu dari buah bakau. Buah bakau. Ya, Kita terinspirasi Berhasil. untuk mengangkat tarian ini. Tarian ini berasal dari Waropen. Waropen ya. Wow, menarik sekali. Nah, dari tadi kita sudah cerita tentang kegiatan-kegiatan, jadwal latihan, bagaimana caranya bergabung di komunitas Pintu Papua. Kalau tadi dari tahun berdirinya tahun ini ya, Iya. berarti kita kan sudah memang berada di situasi pandemi COVID-19. Iya. Nah, tentunya kita kan beraktivitas tapi juga harus menjaga diri karena kita siapa saja rentan dan mudah untuk terserang virus ini. ya. Nah, bagaimana Pintu Papua beraktivitas dengan tetap menjaga prokes selama masa pandemi ini? Ya. Mungkin selain kita online, Ya. adapun juga ketika kita untuk offline-nya itu kita juga buat penggaris batas ya, dan minimal juga gitu. Kita Pada saat latihan ya? pada saat latihan. Oh, ya. Jadi misalnya 10 orang, nah di dalam 10 orang itu kita juga pakai batasan dan juga tetap prokes kita Tetap lakukan. pakai masker Pakai juga. masker. Oh, berarti aman lah. Aman ya. Aman. Jadi orang juga tidak takut-takut untuk bergabung dan berlatih bisa Berlatih, dengan iya. aman dan nyaman. Jadi memang prokes juga dijaga pada Iya. saat berlatih. Ya. Apakah ada pengalaman yang menarik atau unik saat event atau saat perform? Dari Siko mungkin ada pengalaman yang mungkin sampai membuat haru, sedih atau senang dan bahagia. Pastinya ada ya. Ada. Kalau untuk terharu itu dengan Dedi sempat ikut prapon di Bali. Itu pernah jadi cita-cita dulu sebagai penari dancer, karena banyak kalau dancer modern itu dilihat orang itu dancer jalanan begitu, anak-anak jalanan yang dibawa. Tapi untuk sekarang itu modern dance itu sudah masuk di PON. Tapi kalau untuk di Jayapura kemarin itu karena tidak semua venue mampu disiapkan itu. Jadi dengan Dedi dapat medali perak di Bali, untuk hip hop dance. Hip hop dance. Untuk prapon itu ya. Iya. Wow, sebuah prestasi. Ini anak-anak muda yang patut dicontoh ya. Iya. Jadi tidak hanya hobi menari, tapi juga hobi bisa menghasilkan sebuah prestasi dan karya. Dan, Iya. dan juga ada kalau yang terharu menurut diri juga, jadi juga pernah kemarin mengikuti hip hop internasional, itu orang luar yang membuat, kita ikut se-Indonesia, kita ikut terus tidak percaya kalau kita bakal juara satu untuk terpilih begitu dari Papua Barat gitu. Akhirnya kita juara satu, kita mewakili Papua ke Korea. Wow, jadi adik-adik kamu semua yang bergabung di Pintu Papua ini tidak perlu khawatir karena tidak perlu ragu Ya. karena anak-anak mudanya, pelatihnya memang sudah pro. Prestasinya tidak hanya nasional tapi internasional. Jadi jangan ragu-ragu mundur, tetap Iya.
tapi tetap menjaga prokes dengan membatasi jumlah yang latihan, tetap pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan. Ah. Apakah ada kesulitan kah Dedi dan Siko selama bergabung di Pintu Papua ini? Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi? Baik dari diri sendiri maupun komunitas mungkin. Ya, kesulitan saya sih memang pada saat masa pandemi sih. Oh, Tapi- kesulitan kita semua Iya, itu deh. kesulitan semua orang sih. Iya. Tapi apa namanya? Kalau ini menurut saya sebuah tantangan baru begitu. Makanya di masa pandemi ini saya mencoba mendobrak diri saya begitu. Jadi saya ada punya satu coach yang bisa membangun saya tuh seperti keterbatasan menghasilkan sebuah kreativitas. Nah, quotes ini yang saya tanamkan buat mendorong saya di masa pandemi. Iya. Seperti begitu. Jadi meskipun masa pandemi membuat semua hal aktivitas kita dibatasi, tetapi tidak untuk kreativitas. Kita tetap malah semakin meningkatkan ya. Iya. Kalau Siko, Kalau untuk saya kendala di Pintu Papua tidak ada sesuatu yang tidak ada kendala begitu. iya. Tapi semua itu tergantung kembali kita punya semangat masing-masing aja Iya. begitu untuk tetap berkreativitas. Iya, berarti menyemangati diri sendiri. Iya. Jadi semua masalah yang mau Kunci datang utama. itu jadi pergi Iya. karena kita kuat Kita gitu. kuat, kunci Ah, utama. iya, itu memang harus diperlukan, apalagi anak-anak muda ya, masih muda, masih kuat, masih sehat, harus memang melakukan banyak hal-hal, apalagi kalau dengan minat dan bakat itu memang harus dikembangkan seperti itu, daripada melakukan hal-hal yang Negatif. kan, Negatif. ini kan hal yang positif. Iya. Ah, ah. Kemudian ini kan masa pandemi ya. Apakah Pintu Papua punya semacam proyek selama masa pandemi ini? Apakah ada proyek yang sudah disiapkan? Ya, saat ini sih kita punya project itu yang saya sudah list ya. Kira ini lumayan banyak sih. Tidak juga. Iya, iya. Yang saya list itu ya apa namanya, selain sharing session, bagaimana Ya. tanggapan juga mengenai anak-anak yang di Manokwari sini. Kita buka sharing session lewat online ya Kak? Iya. Buka Online. online. Terus kita bertanya sama mereka kayak gitu-gitulah. Seperti kayak begini sekarang Kak. Oh, sip. Memang bicara perlu. Iya. Nah, Jadi benar-benar dimanfaatkan ya. Iya. Jadi kalau offline bisa dibatasi, kita bisa pakai jalur Online. online daring. Wow. terus kita juga ada ini ya Kak, persiapan juga ya. Iya. Persiapan buat ke Palembang. Palembang. Buat Fornas. Dalam rangka Fornas. Fornas, ya. Fornas itu Senam kreasi. Ya. Pintu Papua Itu, mendaftarkan diri, berencana atau sudah mempersiapkan diri? itu Mempersiapkan. kemarin ada kegiatan yang dari IOSKI buat ada kejuaraan di Palembang nanti bulan Juli tahun depan. Kemarin Pintu Papua juga mengikuti tapi juara 2. Jadi disuruh persiapan buat ke Palembang tahun depan. Jadi mau tanya, mewakili Pintu Papua ya, Dedi dan Siko. Di podcast KTP ini, Kaki di Tanah Papua. Podcast ini dari Yayasan Kaki. Misalnya, mungkin besok atau nanti dari Yayasan Kaki mau mengajak berkolaborasi nih Pintu Papua untuk kita membuat sebuah konsep tari-tarian yang pesannya untuk mengedukasi masyarakat untuk menjaga prokes ini. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, deal. Berarti bisa ya? Bisa dong. Bisa Sip, banget. sip, wow. Bisa dong. Kalau begitu, mau tanya, dengan sederetan prestasi, perform, ide-ide kreatifnya di Pintu Iya. Papua, apakah sudah terpikirkan jika nanti kita akan berkolaborasi bersama Yayasan Kaki, apakah ada konsep yang sudah dipikirkan Ya. untuk tariannya? Tadi sempat dalam perjalanan, saya ini kan orangnya last minute nih Kak. Oh Jadi iya. saya tuh suka sesuatu yang
terjadi di depan mata gitu. Ya saya sempat tadi dalam perjalanan saya berpikir kalau konsep ini tuh bagaimana kan pada saat ini juga kan masa Covid kan Kak. Iya. Jadi bagaimana kita merespon tubuh meresponi ruang offline, online. Bagaimana mencoba untuk meresponi ruang-ruang yang ada begitu. Seperti kayak begini, ruang sharing. Jadi kalau sebentar di akhir podcast mungkin bisa diminta untuk persentase sedikit konsepnya. Bisa dong. Bisa banget. Oh, Bisa. Abara mau bisa sekali Kak. Iya, kira-kira idenya seperti itu ya. Iya, Mungkin membuat tarian dengan konsep menghimbau orang-orang supaya menjaga prokesnya, Prokes, iya, itu mematuhi juga. prokes. Jadi Dedi sama Siko, kalian kan anak-anak muda toh, katakanlah sudah menjadi panutan, Amin. apalagi Amin. founder dan Iya. pembina, pendamping untuk adik-adik di Pintu Papua. Apakah kamu punya pesan-pesan untuk adik-adik atau teman-teman muda yang punya bakat tetapi masih diam-diam, kemudian yang belum memikirkan untuk bagaimana mengembangkan dompu diri? Mungkin ada pesan-pesan dan tips-tips khusus dari Dedi dan Siko. Siapa yang mau kasih tips duluan ini? Saya duluan ya. Oke. Jadi kalau pesan buat saya untuk teman-teman, kakak-kakak, adik-adik dorang yang ada di Manokwari dan Papua Barat, pesan saya adalah jangan pernah merasa puas dengan apa yang kau sudah dapat. Jangan pernah merasa cukup atau puas. Itu saya. Dan juga quotes yang paling saya senang dalam saya tanamkan adalah keterbatasan menghasilkan sebuah kreativitas. Jadi kau harus bisa kau punya diri sendiri. Up Yaps. diri ya. Ya. Jangan simpan-simpan. Kalau Siko? Kalau saya itu pesan buat untuk teman-teman atau saudara-saudara yang di Papua, khususnya di Manokwari itu selalu ditanamkan buat saya sendiri itu, saat mulut tidak mampu menyampaikan pesan itu, saya menggunakan tubuh sebagai media untuk menyampaikan pesan kepada orang, seperti dengan sekarang menari. Iya. Jadi harus tetap berkreativitas. Iya, jadi pesan-pesan Tong tidak hanya bisa sampaikan dengan kata-kata, dengan lisan, tapi bisa menggunakan semua tubuh untuk merespon, memberikan pesan-pesan baik. Aduh, menarik sekali saya bicara dengan kaum dua anak muda yang penuh inspiratif dan kreativitas. Terima kasih sudah datang di Terima kasih podcast juga. KTP Kaki di Tanah Papua ini. Semoga apa yang Tong bicara-bicara dari tadi ini bisa sampai ke telinga teman-teman ketika nonton, dan juga termotivasi untuk menjadi anak-anak muda yang tidak menjadikan keadaan ini, masa pandemi ini, untuk membatasi diri berkreativitas. Terima kasih banyak kakak ganteng 2 orang. Aduh, ganteng saya Papua Barat. Ya, terima kasih kamu sudah datang, kamu Aduh. keren, pokoknya sukses Pintu Papua nih. Sekian podcast dari KTP Kaki di Tanah Papua, semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Siap. Oke, baik, buat Pace, Mace dan kakak adik dong semua yang ada di dalam perjalanan, kebun, di rumah atau dimanapun, saya cuma mau bilang, ayo disiplin, jalankan protokol kesehatan, patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Pace-mace, kakak dan saudara-saudara semua, ayo disiplin, jalankan protokol kesehatan, patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Pace-mace, kakak ade, tante, om, mari tong sama-sama jaga tong pun diri, karena kalau tong jaga tong pun diri, tong juga jaga tong pun keluarga dan orang lain. Tong harus patuh pada protokol kesehatan, dengan tong harus pakai masker, tong harus cuci tangan pakai sabun, terus tong jauh-jauh dari orang-orang banyak yang berkumpul, terus tong harus jaga jarak, terus jaga supaya jangan terlalu pergi-pergi. Oke? Kau jaga saya jaga kau. Oke.